Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa shalla salama ala nabi khairi man qad alama wal ali wa sahbi wa kulli mursidi wa kulli man bi ghairi hadi yaqtadi. Selamat malam, selamat bertemu kembali dengan channel saya. Pada kali ini channel pengajian ya. Saya akan mencoba untuk membahas ulang pengajian kemarin pada malam Senin ya, pada malam Senin. Kebetulan pada malam Senin itu pengajian kitab Sulam Munajat. Ini biasanya ngaji pada malam Sabtu. Kemarin diundur ke malam Senin. Namun ternyata pas pengajian yang hadir cuman beberapa orang. Itu akibat dari kalau yang tadinya biasa malam Sabtu diundur, jadi mungkin pada lupa ya gitu. Sebenarnya sudah saya informasikan di masjid sebelum adzan sholat Jumat, namun mungkin pengarah suaranya mungkin kurang jelas mungkin ya. Jadi yang hadir hanya beberapa orang. Tapi saya sudah berniat meskipun hadir satu orang atau dua orang tetap ngaji berlanjut. Karena niatnya untuk mengkaji kitab Sulam Munajat. Oke, barangkali ada yang belum subscribe channel ini, silakan untuk menekan terlebih dahulu. Like, jangan lupa like ya, dan tekan loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi pengajian berikutnya. Karena ini berlanjut ya, ini berlanjut. Yang saya bahas di sini adalah langsung saja ke murad atau ke penjelasan, ke tabyin. Halaman 17 tentang rukun sholat yang ketiga masalahnya. Kriteria baca Fatihah, kriteria berdiri, kriteria ruku, kriteria tumanina, kriteria itidal, kriteria sujud, seperti itu ya. Oke, kita langsung aja ke pembacaan kitabnya. Oke, ini yang ini ya. Sebelumnya udah saya baca Al-Fatihah kepada Syekh Nawawi ya, sudah saya baca supaya cepat karena ini sudah malam nih. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu qiraatul Fatihati fil qiyami au badalihi kulla rakatin wa kulla qiyamin min qiyamatil kusufil arba'ati. Rukun salat yang ketiga adalah membaca surat Al-Fatihah. Nah, membaca surat Al-Fatihah ini mulai dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, sampai situ ya. Tentunya bacaannya harus pas tajwidnya, bukan bagus ya, bukan bagus bacaannya, bukan. Tapi yang penting tajwidnya pas ya, sesuai dengan makharijul hurufnya pas. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aduh, saya napasnya nggak kuat nih karena lagi ngap ya. Tadi saya kumat dari jam 6 sampai jam 10, ini baru sembuh ya. Oke, kita lanjut saja. Jadi untuk bacaan Fatihah mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, seperti itu. Karena mayoritas madhab Syafi'i, jadi saya menjelaskannya yang madhab Syafi'i ya, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, seperti itu. Membacanya fil qiyami pada saat
berdiri. Kalau orang yang sholatnya berdiri ya berdiri bacanya. Nah, itu. Tapi kalau orang yang sholatnya sedang duduk ya bacanya ya duduk. Itu bagi mereka yang benar-benar tidak sanggup, tidak mampu untuk berdiri ya. Au qiraatu badlihi, atau membaca pengganti dari surat Al-Fatihah. Nanti akan dijelaskan di bawah ya, seperti itu. Membacanya kapan? Kulla rokaatin, setiap rokaat. Kalau sholatnya 2 rokaat ya tiap rokaat berarti 2 kali bacanya. Kalau sholatnya 3 kali ya 3 rokaat ya 3 kali bacanya. Kalau sholat duhur misalnya ya 4 kali bacanya. Kemudian wakula qiyamin min qiyamatil kusufil arba'ati, dan membacanya setiap berdiri dari berdirinya sholat gerhana yang 4. Nah, awas nih. Sholat gerhana itu kan 2 rakaat gitu ya. Tapi meskipun 2 rakaat, setelah ruku itu kan berdiri lagi ya. Jadi setelah ruku enggak itidal, berdiri lagi. Sama seperti sebelum ruku. Jadi setelah ruku baca surat Al-Fatihah lagi. Jadi yang 1 rakaat baca surat Fatihahnya 2 kali. Itu untuk sholat gerhana ya. Baik sholat kusuf maupun khusufis syamsi, ataupun untuk sholat khusufil qamari, gerhana matahari maupun gerhana bulan. Jadi untuk sholat gerhana mohon maaf ya saya agak ngap nih. Untuk sholat gerhana setelah ruku itu kan berdiri lagi, jadi hitungannya baca Fatihahnya 2 kali seperti itu. Jadi awas nih ya, banyak yang kebablasan ya karena nggak baca cara-cara sholat gerhana, jadi kayak sholat biasa padahal beda gitu. Kalau udah ruku ya berdiri lagi, baca Fatihah lagi, baca surat lagi, seperti itu. Baru setelah 2 kali baca Fatihah terus ruku, baru itidal, baru sujud ya, seperti itu. Jadi ini bacanya setiap berdiri pada sholat gerhana yang 4 ya. Ila rakaat masukin. Nah, kecuali baca Fatihah ini boleh tidak sampai selesai, kecuali bahkan tidak membaca Fatihah kecuali bagi rakaatnya makmum masbuk. Bos nih, rakaatnya makmum masbuk. Artinya makmum masbuk kan, makmum itu kan ada 2. Pertama makmum muafiq, yang kedua makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang ketinggalan. Orang yang ketinggalan sholat, maka dia datang langsung takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, karena memang ketinggalan detik-detik terakhir mungkin ya, imamnya mau sebentar lagi mau ruku, jadi secepatnya baca Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Ternyata pas arrahmanirrahim imamnya ruku, ya kita ikut ruku gitu. Kita ikut ruku, jadi jangan diterusin, kita ikut ruku. Contoh lagi, misalnya datang ya berjamaah nih, pas baca takbiratul ihram Allahu akbar, imamnya ruku, ya kita langsung ruku, tidak usah baca Fatihah lagi ya, karena memang benar-benar nggak sempat, kita langsung ruku. Yang penting kita dapat ma'a ruku'i imamihi, yang penting kita dapat ruku bersama imam ya. Awas nih, tumakninah ruku dengan imam harus bareng. Fala tata'ayyanu fiha li'annaha wa in wajabat alaihi yatamulha al-imamu ya anhu. Maka bacaan surat Fatihah ini tidak tertentu ya, tidak tertentu di dalam rakaatnya imam masbuk, nggak tertentu, karena rakaat imam masbuk itu meskipun baca Fatihah itu wajib untuk makmum, bacaan Fatihah tersebut sudah ditanggung oleh imam, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, kalau kamu masuk, kalau ketinggalan ya, cepat langsung takbiratul ihram, segera baca Al-Fatihah sesampainya. Artinya patokannya kalau imamnya ruku, bacaan Fatihahnya belum selesai, kita langsung ruku, patokannya situ aja.
Sekarang gimana nih kalau seumpama kita kekeh pengen menghatamkan atau menyelesaikan bacaan Fatihah? Imamnya ruku kita mau baca terus lah, hatamin. Imamnya itidal, kita baru selesai baca Fatihah. Kita ngebut, artinya kita eh, langsung ruku terus itidal ya, seperti itu. Artinya kita itu nggak bisa bareng ruku dengan imam gitu. Nah, kalau orang yang demikian kekeh ingin menyelesaikan bacaan Fatihah sementara imamnya sudah itidal atau imamnya ya sudah bangun dari ruku, maka nanti setelah di akhir sholat dia wajib untuk menambah satu rakaat. Karena apa? Itu tidak terhitung mendapat satu rakaat. Jadi kalau si makmum tidak bisa bareng ruku tumakninah dengan imam, dia tidak dikatakan dapat satu rakaat. Artinya kalau kekeh menyelesaikan bacaan Fatihah di akhir sholat ya, sementara imamnya sudah itidal nih di akhir sholat, dia harus nambah satu rakaat. Ya, jelas ya, dia jelas nih. Jadi bacaan Fatihahnya meskipun wajib udah ditanggung oleh imam ya. Fa'in ajaza anil Fatihati. Nah, sekarang gimana nih permasalahannya kalau seumpama orang tersebut tidak mampu untuk membaca surat Al-Fatihah? Ini banyak problem nih. Bisa nggak hafal, bisa memang nggak bisa mengucapkan, ya banyak problem nih. Maka yang pertama adalah fal wajibu, yang wajib bagi yang nggak bisa baca Fatihah, sab'u ayatin walau mutafarriqatan wa ilam tufid makna mantuman. Wajib membaca 7 ayat Al-Quran ya. Meskipun ayat tersebut mutafarriqatan, berbeda-beda. Misalnya apalnya apa nih? Misalnya contoh begini. Inna kal kausar. Terus nyambungnya ke ilahin nas ya. Terus nyambung lagi ke Yasin seumpama ini. Nyambung lagi ke Alif Lam Mim seumpama ini malah. Itu nggak apa-apa, yang penting hitungannya 7 ya. 7 ayat. Meskipun wa ilam tupid, meskipun ayat tersebut wa ilam tupid makna manduman. Kalau diurutkan maknanya tidak berfaedah. Ya gimana mau berfaedah, orang berbeda-beda gitu kan. Dari misalnya tadi kan baca surat Al-Kautsar, ngaclok apa tuh? Ngaclok ke mencelat ke surat An-Nas, mencelat ke surat Kulhu seumpama. Mencelat ke surat Yasin, mencelat ke surat Al-Baqarah seumpama. Ya tidak akan pas urutannya gitu loh. Kalau diartikan nggak akan nyambung gitu kan bahasanya. Jadi meskipun tidak berfaedah, artinya tidak tersusun maknanya gitu, tetap boleh ya. Ini yang wajib kita baca 7 ayat. Cenah baca 7 ayat Al-Quran boro-boro nggak hafal seumpama ini mah. Ini biasanya mu'alaf mungkin ya, mu'alaf nih. Baca Fatihah nggak hafal nih. Baca 7 ayat Quran nggak hafal lah misalnya nih. Maka fadhikrun mutanawiun ila sab'ati anwa'in. Maka harus membaca dikir yang bermacam-macam sampai 7 macam. Contoh misalnya nih, dia tuh ingatnya subhanallah bacanya 1 ya. Terus alhamdulillah 2 ya. La ilaha illallah 3 berarti. Terus apa lagi? Allahu akbar 4 ya. Apa lagi nih? La haula wala quwwata illa billah 5. Apa lagi misalnya tuh? Duh udah puyeng nih, apalagi nih? Udah ya Rahman boleh lah. Ya Rohim boleh. Pokoknya dikir-dikir yang selain ini ya, yang selain 7 ayat ini, karena memang dia taunya dikir-dikir tertentu ya. Ya Allah, ya Allah, ya Nabi Allah seumpama. Dikir seperti itu. 7 ayat itu. 7 ayat, 7 dikiran ya, 7 dikiran yang bermacam-macam. Dikir banyak lah, dikiran ya. Yang termasuk kan subhanallah ya, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Ini banyak. Pokoknya 7 yang bermacam-macam, 7 dikir. Ternyata seumpama nih masih nggak mampu, aduh boro-boro dikir, saya kan baru masuk Islam gitu. Fatihah nggak hafal, 7 ayat Quran nggak hafal.
Dikir juga nggak tahu dikir apa, saya kan baru masuk Islam seumpama ini mah. Maka pilihan yang ke berapa nih, 4 berarti ya, 1, 2, 3, yang keempat berarti ya, 1, 2, oh yang ketiga, pilihan yang ketiga adalah harus membaca terjemahnya surat Al-Fatihah, terjemahkan ya. Boleh dengan terjemah ya. Misalnya dengan terjemah, boro-boro terjemah, orang nggak pernah baca tanya. Aduh udah kebangetan nih, baca terjemah nggak bisa ya banget. Maka yang terakhir adalah, ini alternatif terakhir nih, fawukufun qadral fatihati fi dhannihi bi'atibaril hurufil malfudoti. Maka yang terakhir adalah cukup diem saja, sholatnya cukup diem saja. Orang baca nggak hafal, suruh baca Fatihah nggak hafal, baca ayat nggak hafal, baca dikir nggak hafal, baca terjemah nggak bisa ya. Ya sudah, cukup berdiri saja. Dimana berdiri ini dia lamanya kira-kira bacaan Fatihah. Jadi dugaan orang yang sholat ini nih, dihitung-hitung, dia itu menduga nih hitungan hurufnya itu yang dilapatkan binisbati li zamani qiraatiha al mu'tadilati min ghalibi imsalihi. Jadi ya pokoknya dikira-kira aja. Orang yang baca Fatihah, kalau baca huruf-huruf yang dilapatkan ya, nah, itu bisa menggambarkan masa lamanya bacaan Fatihah. Ini tentunya orang yang sedang ya, sedang dari umumnya kebanyakan orang gitu. Artinya bacanya nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama. Kalau bacaan Fatihah sholat tarawih kan biasanya kan cepet-cepet ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu kan cepat, enggak begitulah. Atau ada lagi yang bacanya lama banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Misalnya begitu. Jadi nggak lama banget, nggak cepet banget. Jadi dikira-kira bacaan orang yang umumnya lah, sedang langsung sedang itu. Kira-kira kita diamnya itu selama bacaan Fatihah orang yang umum lah, itu orang yang sedang. Tuh untuk baca Fatihah jelas mungkin ya, seperti itu. Jadi bagi Anda siapapun yang beragama selain Islam, barangkali ada yang sudah mualaf tadi ya, Islam itu sangat murah sekali ya. Dikasih kemurahan bagi yang baru masuk Islam, meskipun nggak bisa baca Fatihah ya, ada bisa berbagai baca-bacaan yang lain. Bahkan kalau memang nggak sanggup baca, cukup diem seperti itu. Itu rukun sholat yang ketiga. Berarti baca Fatihah ini termasuk adalah rukun kauliyah ya, rukun yang bahasa ucapan. Kemudian ar-rabi'u al-qiyamu in qadara alaihi walau bihablin aw mu'inin walau bi ujrati masalan. Yang keempat di rukun sholat adalah berdiri kalau memang mampu ya, bagi orang tersebut nih. Meskipun berdirinya itu di tali gitu bahasanya, perlu di talian, diikat lah gitu seberdirinya tuh. Atau bisa berdirinya dengan ditolong oleh orang lain, dibantu oleh orang lain, meskipun dia mengasih upah kepada orang tersebut. Contohnya ya, tuh saking wajibnya berdiri nih, bahkan ini sampai memberi upah ya, ngasih upah ke orang lain biar bisa berdiri itu, sender mungkin ya, seperti itu, sampai diikat nih. Ini saking wajibnya berdiri. Jadi awas nih, jangan alasan sholat duhur, sholat maghrib seumpama, aduh sakit dikit encok seumpama ya, encok, aduh rematik seumpama ini mah nih, padahal masih bisa berdiri itu kalau ditopang. Alasan sholatnya duduk, awas jangan sampai. Di sini ada saking apa tuh, saking wajibnya, jadi nggak dimanja ya, tetap harus ada usaha dari orang tersebut ya. Fi sholatil fardi, tentu ini sholat yang wajib berdiri ini itu berlaku untuk sholat fardu. Awas nih, kalau sholat sunnah mah ya boleh sambil duduk, boleh meskipun dia sanggup berdiri, sambil duduk boleh kalau sholat sunnah. Saya
sering sholat sunnah sambil duduk ya. Karena memang kalau sekarang kalau sambil berdiri nggak kuat ya, karena penyakit ya seperti itu. Kemudian walau mandurun, meskipun sholat yang dinadarkan, sholat yang dinadarkan ya tetap harus dilaksanakan sambil berdiri. Apa lagi nih? Walau sholat tasobi, meskipun sholatnya anak kecil ya tetap harus berdiri ya. Walau sholat al mu'adata, meskipun sholat yang diulang. Ini contohnya sholat yang diulang, contohnya beginilah. Misalnya dia jemaah di Mekah ya. Di Mekah itu kan lama ya. Bacanya kan kurs apa tuh? Bacaan apa tuh namanya? Suratnya panjang-panjang ya. Seperti itu. Misalnya dia sholat apa tuh makan waktu sejam setengah misalnya. Sholat duhur lah contohnya. Pas rakaat terakhir, pas imam sebelum salam dia kentut. Ya, waduh, kan batal gitu kan. Kan sholatnya harus diulang gitu kan. Jadi tetap sholat yang diulang itu harus dilaksanakan secara berdiri. Misalnya sholat duhurnya harus berdiri. Jadi jangan begini, tadi sudah lama sejam setengah berdiri, sekarang mah ini kan diulang duduk aja, nggak bisa, harus berdiri lagi ya sholatnya gitu. Oke, gitulah. Jadi rukun sholat yang keempat itu berdiri bagi yang mampu ya. Kebencet nih. Kemudian rukun sholat yang kelima adalah al-khamisu ar-ruku'u bi ayyan haniya ayal qaimul qadiru wal bimu'inin walau dawaman leko suri zamani ayyamilu li syukihi ya. Rukun sholat yang kelima adalah ruku. Gambarannya dengan cara merekungkung, doyong berarti ya. Orang yang sholat melaksanakannya yang mampu untuk ruku itu, meskipun dia mampunya itu harus ditolong dengan orang lain, itu tetap nih. Jadi melaksanakannya bagi orang yang mampu, meskipun dia mampunya sampai ditolong oleh orang lain, harus doyong ya. Meskipun juga dawaman, langgang gitu bahasanya nih. Aduh, saya nggak sanggup ini nih, harus ditolong, benar-benar ditolong ya. Ini harus, kenapa sih saking wajibnya ruku? Karena likus seri zamanihi, karena ruku ini adalah masanya sangat pendek gitu loh. Nggak seperti sujud. Kalau sujud dilamakan nggak apa-apa, kalau ruku pendek. Ayyamilu tegasnya menyondongkan, badannya disondongkan. Kalau bahasa ini malah kalau dipakai apa tuh, diukur mah 90 derajat lah, seperti itu ya. Bisyarti alla yakhruja an istiqbal kiblati, dengan syarat tidak boleh keluar dari menghadap kiblat, tetap hadapnya ke kiblat gitu ya. Cuman kita nunduk saja gitu. Abi atimadi ala son inhinaan surfan ya. Atau dengan bersandaran kepada apa nih, ason tuh bertongkat mungkin ya, bersandar ke tongkat supaya bisa ruku gitu ya, bisa doyong seperti itu. Kalau di sini ason tuh ala ason ingatasi tekan ya. Ason tuh yang saya tahu tongkat ya. Ya pokoknya mau bersandar kayak ya, mau dia dibantu kayak ya, pokoknya harus bisa doyong secara murni. Doyong murni itu yang seperti apa? Wa huwa min ghairi irkha'i rukbatayhi. Si dengkulnya tidak boleh dikendorkan. Kendorkan tuh gimana ya? Coba saya buka di internet, takutnya ada ya. Sebentar ya. Ruku yang salah, takutnya ada. Ruku yang salah ada nggak di sini ya? Sebentar. Saya nggak bisa mempraktekkan karena nggak pakai kamera ya. Ini nggak ada ini. Jadi dilonggarkan. Jadi si kakinya tuh nggak diluruskan, dilonggarkan. Kumaha sih bahasanya? Hampir kayak jongkok tuh. Nah, hampir kayak jongkok gitu kan.
Jadi dia dikendorkan. Nggak boleh dikendorkan kalau ruku. Ada nggak sih ini? Nah kayak gini nih, yang ini nih. Tuh dia kan nggak lurus nih kakinya, ya. Ini yang salah, ruku yang salah. Jadi harus lurus, kakinya harus lurus ya. Nggak boleh kendor. Ini untung ada nih. Ini kan lurus kan ya, ini lurus. Ini kan lurus tuh, lurus kan, seperti itu. Oke, kembali lagi. Hatta tanala rohatahu ayasilu batani kafaihi wa huwa mu'tadil hilqati. Sehingga dua telapak tangannya memperoleh rukbatehi, memperoleh atau sampai kepada dua dengkul, yakinan secara yakin. Telapak tangan ini maksudnya adalah daleman kedua telapak tangan ya. Yang mana ini adalah kalau diukur untuk orang yang sedang lah, mu'tadil khilqah, orang yang sedang kejadiannya. Jadi bahasanya tuh tangannya tuh nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, yang umum lah seperti kita lah ya. Bukan orang yang cacat, bukan ya. Dia sampai ke apa namanya, kedua dengkul secara yakin. Idza rada wad'ahuma alaihima wa huwa sunnatun. Awas nih. Kalau orang tersebut hendak meletakkan kedua telapak tangannya ke kedua dengkul, maka kalau sudah diletakkan itu hukumnya sunnah. Seperti itu ya. Jadi yang biasa kita lakukan, tangan kita letakkan di dengkul, itu sudah mendapatkan pahala kesunahan, namanya sunnah fi'liyah. Seperti itu. Di sini ada nggak nih? Saya coba saya klik ruku yang tangannya menggantung, ada nggak ya? Ruku apa tuh? Coba, takutnya ada ya. Orang ruku mungkin ya. Tangannya tidak ke dengkul gitu aja lah. Takutnya ada. Ada nggak nih? Nggak ada ya. Kalau ini live mungkin saya bisa ini ya. Kalau saya pakai ini mungkin saya bisa mempraktekkan. Pokoknya apa namanya? Mana sih tadi tuh? Ini ya. Jadi tangan mencapai ke dengkul ini bukan suatu kewajiban. Ya. Misalnya tangannya nggak ke dengkul, ya. Telapak tangannya nggak kedengkulin. Misalnya tuh ke bawah dengkul atau ke paha, atau bahkan tangannya apa tuh bergelantungan gitulah, nggak disandarkan ke dengkul, itu nggak apa-apa. Yang penting catatannya di sini untuk ruku ini adalah harus doyong, si badannya tuh doyong lah, ngerengkuk gitu ya, merekungkung kalau bahasa Jawanya. Syukur-syukur bisa 90 derajat seperti itu. Kemudian adapun ya, tapi kan masa tangannya mau bergelantungan ya, mau apa tuh nggak disandarkan, daripada nggak disandarkan sebenarnya disandarkan kan dapat pahala sunnah gitu. Wa kharaja bi qaidil qaimi al qaidu. Nah ini nih, ini ada kasus ya, terkecuali ya, batasan untuk orang yang berdiri ya. Untuk orang yang berdiri, bukan orang berdiri, orang yang melaksanakan sholat itu dengan cara duduk. Kalau orang yang sholatnya duduk, wajibu alaihi in hinau ya, bihai sutahati jabahatuhu ma qadama rukbatayhi. Nah, kalau orang yang duduk, maka sholat yang duduk nih, dia rukunya wajib untuk mendoyongkan badannya sekiranya itu jidat ya, paham jidat ya, tarangnya, batuk gitu, jidatnya itu berada di depan kedua dengkul. Nah, kalau bisa melurus lah, karena kedua dengkul ya, kalau bisa gitu. Coba saya cek lagi ya, takutnya ada di sini. Ada nggak nih? Orang ruku, gimana ya? Sholat duduk ruku, takutnya ada. Ya kurang lebih seperti inilah. Sini ada nggak nih?
Tapi nggak begini juga ya. Coba di sini ada nggak nih? Ini yang ruku mungkin ini ya. Tapi saya kurang ini. Ini makan untuk orang yang sakit ya. Kita yang duduk begini aja nih. Bukan yang di itu ya. Kalau yang di kursi mungkin ya kurang lebih seperti ini. Tapi ini saya ingin jelaskannya yang duduk di lantai aja. Yang enak. Wah, di sini nggak ada ya. Sudahlah. Ya pokoknya pada intinya ya. Mana tadi tuh? Oh, ini ya. Si jidatnya itu berada di depan kedua dengkul. Nah, bisa digambarkan lah ya. Dia doyong, kira-kira jidatnya ada di depan kedua dengkul. Silahkan praktekkan sendiri. Itu yang terkecuali yang pertama. Ya. Kemudian pengecualian yang kedua, wa kharaja bi qaidil inhina'i. Bentar. Al inhina'i asirfi ya. Malau honasa. Nah, ini nih. Wa kharaja rukbatayhi falayakuna dzalika ruku'an. Nah, yang terkecuali lagi ini nih, yang terkecuali batasan-batasan dari orang itu doyong secara murni adalah kalau orang tersebut sholatnya itu rukunya jongkok. Yang tadi itu kendor ya. Dia mengeluarkan kedua dengkulnya, nggak merapatkan berarti yang mengeluarkan kedua dengkulnya, maka itu tidak dinamakan ruku. Ya. Li'anna nailahuma lam yahsil bil inhina'i. Karena memperolehnya ya, kedua dengkul tadi tidak menghasilkan atau tidak cukup dikatakan untuk inhina atau doyong seperti itu. Sekali lagi saya mempraktikannya susah di sini nih. Kurang lebih apa namanya? Nah, seperti inilah mungkin lah. Irkhai rukbatayhi ya. Ngelembreh lah atau nggak lurus itunya. Si apa namanya? Dengkulnya nggak lurus ya. Dia hampir sama kayak jongkok lah. Kalau jongkok kan duduk ya, ini mah hampir duduk lah gitu. Jadi dia tidak terlalu ini. Apa tuh dengkik ya, apa sih? Jawanya tuh dengkik ya, apa? Pokoknya kayak jongkok aja lah. Kalau jongkok kan kayak duduk ya, ini mah semi jongkok. Jongkok lah gitu. Itu nggak bisa seperti itu ruku, nggak boleh karena itu bukan dinamakan ruku ya. Kemudian wabikoy di mu'talihil qati. Nah, terkecuali dengan batasan-batasan orang yang sedengan, orang yang kejadian yaitu biasa atau yang tidak seperti orang pada umumnya. Seperti apa sih? Malau tolat tiadahu au kosorota ya. Au kuti asya'un min huma fala yu'tabaru dzalika. Misalnya ada orang yang tangannya panjang banget sumpah. Jadi dia doyongnya enggak 90 derajat. Atau bahasanya enggak terlalu berusaha untuk doyong. Rukunya tuh maksudnya nih. Ternyata baru katakanlah baru 10 derajat ya. 10 derajat lagi. Baru berapa sih? Di atas 90 tuh. Pokoknya kan kalau berdiri kan 180 derajat ya. Baru 170 derajat atau baru 150 derajat ternyata tangannya sudah mencapai ke dengkul karena saking panjangnya tangannya. Ya itu nggak dinamakan ruku ya. Ini saya sulit mempraktekkan ya. Karena saya nggak pakai live nih. Bisa dibayangkan lah. Ketika tangannya panjang banget ya. Jadi mungkin dia pengertiannya aduh, ruku itu tangannya harus nyampe ke dengkul. Saya baru doyong sedikit aja nih. Nggak sampai 90 derajat. Tangannya sudah nyampe ke dengkul. Yang nggak dikatakan itu, nggak dikatakan ruku. Itu bukan begitu. Atau bagi orang yang tangannya pendek banget ya. Jadi dia rukunya itu lebih dari 90 derajat. Mungkin sampai 45 derajat lah ya gitu.
karena saking pendeknya, karena pengen tangannya nyampe ke dua dengkul gitu. Nah itu tidak dinamakan ruku, tidak. Jadi bagi orang yang tangannya panjang banget, meskipun tangannya tuh bahasanya nggak bisa lurus ke dengkul, misalnya karena panjang banget dia lurusnya ke telapak kaki misalnya ya, seumpama ya, selagi dia bisa apa tuh 90 derajat, itulah dia bisa doyongnya itu, bungkuknya itu 90 derajat, berusaha untuk lurus 90 derajat gitulah, dari punggung sampai leher, maka sudah dikatakan ruku, meskipun tangannya panjang banget, tangannya nggak bisa nyentuh dengkul, karena saking panjangnya dia bisa nyentuhnya ke telapak kaki. Atau tangannya pendek banget, ternyata tangannya nggak bisa nyentuh dengkul, ketika 90 derajat tangannya tuh ngantung ya, ngaplak karena pendek, ya itu ruku namanya, ruku seperti itu. Jadi awas nih ya, ini yang terkecuali di sini. Saya ulang-ulang lagi nih, kalau yang tangannya panjang banget bukan berarti tangannya sudah menyentuh dengkul, dia baru doyong sedikit dinamakan ruku, itu tidak dikatakan ruku. Bukan berarti dia sudah apa tuh sampai dongkak ke bawah sekali ya, sampai kepalanya itu hampir mau dekat ke betis lah, karena tangannya pendek banget supaya pengen kena ke dengkul seumpama, itu tidak dinamakan ruku. Intinya kalau namanya ruku itu dia bisa 90 derajat itu, atau tangannya itu potong lah, itu tidak dihitung. Jadi yang dihitung 90 derajat ya, jelas ya. Kemudian asadisu at-tumaninatu fihi ar-ruku'i. Rukun sholat yang keenam adalah tumaninah pada ruku. Apa sih tumaninah? Bi'an tanpa sila harkatuhuhi min qiyamhi an harkati rab'ihi min ruku'i wa taskuna adauhu kulluha qabla rab'ihi. Tumaninah itu adalah, bahasanya gini aja lah, bahasa simpelnya, ada gerakan pemisah antara gerakan naik dan turun ya, dan semua anggota badannya itu diam. Saya bahasa simpel aja lah. Jadi ada pemisah antara gerakan turun pada saat berdiri dari gerakan naik ya, dari ruku, atau ada gerakan pemisah antara naik dan turun, gitulah ya. Kan ini kan lagi ruku ya, itu. Jadi ada gerakan pemisah. Jadi enggak ruku terus i'tidal ya, tanpa ada diamnya sama sekali. Jadi yang namanya tumaninah itu ada gerakan pemisah antara naik dan turun ya, dan semua anggota itu diam ya, sebelum dia mengangkat dari ruku, diam dulu. Kalau i'tidal dia diam dulu i'tidal, kalau lagi sujud dia diam dulu lagi sujud. Diamnya yang wajib, ini diam, bukan bacaannya, bukan ya. Di sini yang dimaksudkan, yang wajib atau rukun sholat ini adalah diamnya. Walau zada fil huwi an hadi aqli ruku'i, kalau misalnya orang tersebut nih menambahkan nih turun ya, di dalam turun itu dari batasan paling sedikitnya ruku seumpama nih, atau wartafi'a wal harakati, atau dia menambahkan apa tuh mengangkat atau gerak-gerak mutasilati yang bersambung, lam yakub, maka itu lam yakub Pak, maka tidak cukup dinamakan tumaninah. Artinya begini, ketika orang lagi sholat dia ruku tidak berhenti sama sekali ya, dia turunnya tuh dilamakan, turun pelan-pelan, turun itu pelan-pelan nih, dia turun pelan-pelan tanpa diam, dia langsung bangun ya, nggak ada tumaninah, dia nggak watas guna aduh, maka dia nggak sah. Atau dia turunnya cepat ya, pas bangunnya pelan-pelan, jadi pas turun dia langsung bangun pelan sekali, ya sama, tidak dinamakan. Atau dia turun benar, dia gak bisa diam, dia gerak-gerak terus, gerakan yang bersambung, ya tetap batal.
Enggak cukup lam yakufan, tidak cukup dinamakan tumanina. Kayak jelas ya, jelas. Jadi tumanina ini adalah adanya gerakan pemisah antara naik dan turun dan semua anggota badan diam. Diamnya selama kapan? Selama biqadri subhanallah. Kira-kira orang membaca subhanallah. Diamnya sebentar ya. Kira-kira orang baca subhanallah. Kemudian yang ketujuh, perut saya sudah sakit lagi nih. Yang ketujuh adalah as-sabiul itidalu walau fi naflin. Ya yang tersibak iman atau idan. Kama kana qabla rukuhi. Yang rukun salat yang ketujuh adalah i'tidal. Meskipun orang tersebut melaksanakan sholat sunnah ya. Sholat sunnah tetap i'tidalnya harus ada i'tidal ya. Mau fardu mau sunnah harus ada i'tidal. Gambarannya gimana? Wa ayyan tasibah iman. Orang tersebut harus jejeg sebagaimana orang yang berdiri atau orang yang duduk. Pokoknya sebagaimana dia sebelum ruku. Kalau sebelum rukunya berdiri, dia mampu sholat berdiri, ya berdiri lagi i'tidalnya. Kalau dia sedang sholat duduk, tadinya sebelum ruku duduk, ya duduk lagi gitu. Dikali sallallahu alaihi wasallam sebagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza rafa'ta ra'saka min ar-ruku'i faqim sulbaka hatta tarji'al idhamu min mufassiliha. Kata kanjeng Nabi ya ini ya. Apabila kamu mengangkat kepalamu dari ruku, maka bangunlah ya. Maka berdirilah atau maka ngadeglah, maka tegakkanlah iga-igamu, tulang igamu maksudnya. Maka tegakkanlah tulang igamu atau berdiri maksudnya. Sehingga tulang-tulangmu itu kembali dari persendian tulang. Nah, seperti itu. I'tidal ini jelas ya, hadisnya jelas. I'tidal itu nih. Mana sih? Ini ya. Asaminu adapun yang ke-8. At-tumanina tumanina fi ing dalam i'tidal. Tumanina di i'tidal. Tadi kan tumanina di ruku ya. Ini rukun salat yang ke-8 adalah tumanina di i'tidal. Kama karena fi ruku'i sebagaimana sudah kami sebutkan pada pembahasan ruku. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatma'innu ya. Karena kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tumanina ketika i'tidal. Wa qala dan kanjeng Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian semua sebagaimana kalian melihatku sedang sholat. Itu katanya Nabi ini ya. Walau sajada summa syakka hal tamma i'tidala. Ini apa nih i'tidala? Kebaca ini ya. Coba saya lihat dulu. I'tidala lahu aula. I'tidala. Kalau seumpama ya, orang itu sujud. Oh iya nih, ini nih. Saya ingat lagi. Kalau misalnya orang itu sujud nih. Nah, ketika sujud dia ragu-ragu nih. Tadi itu i'tidal itu udah sempurna atau belum? Sempurna atau belum ya? Dia itu ragu-ragu. Jadi dia pas lagi sujud ragu-ragu nih. Tadi itu i'tidalnya sempurna atau enggak? Kalau memang dia ragu-ragu, maka i'tidal lah. Segera balik lagi i'tidal. Awas nih. Watma'anna dan tumanina i'tidal. Jadi kalau lagi ragu-ragu, lagi sujud, dia ingat, aduh ragu-ragu tadi tuh i'tidalnya tuh tadi saya tuh i'tidal tuh sempurna enggak ya? Tadi tuh saya tumanina enggak i'tidalnya tuh. Ya balik lagi i'tidal lagi. Langsung segera mungkin gitu. Soalnya batal enggak? Ya enggak batal. Jadi dia itu langsung menyempurnakan rukun yang belum sempurna. Kan rukun sholat harus tartib. Nanti di ujung ada ya. Ujungnya itu tartib. Harus berurutan. Ya kalau itunya nggak sempurna kan nggak berurutan berarti kalau gitu. Makanya ketika sujud, dia ingat, dia ragu-ragu ingat bahwa tadi itu sempurna atau belum, maka jawabannya i'tidal lah. Harus i'tidal sapa wong. Jadi orang tersebut harus i'tidal, watma'anna dan tumakninalah orang tersebut. Ya. Wujuban kelawan wajib ya. Summa sajada kemudian sujud. Ya, begitu ya ini.
Kemudian atas u ini ada yang kelewat ya. Ya adalah. Kemudian yang ke-9 atas wa sujudul awalu bi ayadu ajabhatuhu walau bimu'inin walau bi aqalli ma yaqulu alaihi ismul jabhati min a'laha au aswaliha. Yang ke-9 rukun sholat adalah sujud pertama. Gambarannya caranya adalah jidatnya diletakkan ya, diletakkan jauh sekali ini ya. Jauh sekali nih. Alam sholahu ya ke sini ya. Diletakkan ke tempat sholat sini. Tadi saya bacanya sampai sini dulu sini. Maksubatan ay maksuban dzalikal maudi'u ay sula udro. Alam sholahu au maudi'i sujudihi walau audan. Jidatnya diletakkan ke tempat sholat atau ke tempat sujud, meskipun tempat sujud itu terbuat dari kayu ya. Jadi diletakkan meskipun orang itu diletakkannya dengan dibantu oleh orang lain. Dibantu ya. Ini saking wajibnya nih. Ya, saking wajibnya meskipun dibantu. Meskipun juga jidatnya itu tersisa sedikit, misalnya diperban ya. Ada cuman sedikit ada ya jidatnya yang nggak diperban. Atau misalnya jidatnya luka lah gitu. Nah, kalau sujud sakit, ada yang bagian yang nggak sakit belah sini. Ya. Baik itu atasnya jidat ataupun bawahnya jidat, pokoknya asal kena nih. Ini kan jidat kan luas kan ya. Seluas lapangan apa nih? Bulu tangkis mungkin ya. Seluas lapangan bulu tangkis mungkin. Jadi boleh pilih mana saja yang kena ketika sujud itu. Mau atasnya, mau bawahnya, mau tengahnya, mau pinggirnya, pokoknya jidat lah itu kena ke tempat sholat atau ke tempat sujud. Nah, tidak hanya kena maksubatan harus dibuka. Jadi dalikal modu ya sesuai apa tuh jidat ini nih harus kena, harus dibuka ke tempat sujud. Jadi nggak boleh jidat itu ditutup. Misalnya pakai peci, orang sholat pakai peci, pecinya nutupin jidat. Ketika sujud yang kena bukan jidatnya tapi pecinya, ya nggak sah. Gitu. Atau ada lagi orang yang sholat pakai peci, rambutnya ke depan peci, ngalangin jidat pas sujud, bukan kena jidatnya tapi kena rambutnya, ya nggak sah. Orang sholat pakai mukena misalnya, mukenanya semuanya menutupi jidat, ya, sampai ke alis-alis, ya nggak sah. Gitu. Nah udur ya, tidak ada udur nih. Tapi kalau untuk orang tersebut misalnya udur, ya sakit mungkin ya, dia diperban semua, ya nggak apa-apa itu mah. Itu untuk orang yang udur. Ya, diletakkan jidatnya ke tempat sholat, tempat sujud. Meskipun tempat sujud ini adalah dari kayu. Kemudian tidak hanya terbuka, jidatnya tidak hanya terbuka nih. Tadi kan diletakkan harus terbuka jidatnya ya. Terus juga jidatnya harus mutahamilan. Orang yang sholat harus menekan alaihal jabhati qalilan. Ya, jidatnya harus ditekan sedikit. Bihai sulaukana sujudu mungkin ini ya. Ala qatanin au hasisin au syai'in mahsulan ya. Mahsuan lan kabasa. Mahsuan lan kabasanya. Jadi ditekan jidat itu sedikit sekira-kiranya orang tersebut sujud, misalnya kalau sujudnya ke kapas, kapasnya itu lan kabasa dengo, kapasnya itu ada padohara asaruh, ada bekasnya lah. Ditekan ke kapas misalnya atau ke sukat, ke rumput atau ke sesuatu yang diisi, misalnya bantal ya. Bantal kan diisikan oleh kapuk ya misalnya. Ini harus dengok, harus ya dengok, dengok tuh apa sih? Harus ada ininya lah, ada bekasnya gitu loh. Gampangnya udah harus asaru, ada bekasnya. Bentar ya, saya makan kurma dulu. Ini perutnya sakit nih deh.
Oke, tunggu sebentar ya. Beginilah resikonya orang yang penyakitan nih. Jadi ketika menerangkan harus sibuk dengan perut. Tunggu sebentar ya. Makan kurma dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Jadi sujud itu dia jidatnya harus ditekan. Nah, sekira-kira kalau misalnya nekan ke kapas atau ke rumput atau ke sesuatu yang dipenuhi, yang diisi seperti bantal, itu harus membekas, dengok lah, bekas, ada bekasnya. Kemudian sujudnya juga ala ghairi mutaharikin. Tidak boleh sujud kepada sesuatu yang bergerak. Kalau contoh nih, misalnya kalau para ustadz ya biasanya kan pakai sorban kan ya, ke selendang gitulah sorban. Misalnya dipakai di leher. Pas sujud itu jangan sampai dia sujud kepada sorban yang dipakai. Gitu ya. Tapi kalau sorbannya misalnya ditaruh di bawah, ya nggak apa-apa. Itu kan tidak dibawa oleh orang yang sholat, tidak nyambung ke badan gitu lah. Pokoknya tidak dibawa oleh orang yang sholat, tidak mutaharik. Kalau misalnya sorbannya dipakai, berarti kan mutaharik maksudnya, sesuatu yang bergerak. Nah, oke. Bil kuati dengan kekuatan. Ingda Romli menurut Imam Romli ya. Wabil fi'li dan dengan pekerjaan Ingda Ibni Hajari menurut Imam Ibnu Hajar. Aduh, perutnya sakit nih, tanggung nih. Biharkatihi dengan gerakan orang yang sholat, fikiyamihi di dalam berdirinya orang yang sholat, waku'udihi dan duduknya orang yang sholat. Oke, saya kebut aja lah. Kemudian sujud juga, kategori sujud nih yang penting nih. Ini penting nih. Ini banyak kejadian nih. Rafi'an ajizatahu wa mahaulaha alaman kibahi wa yadahi wa ra'sihi. Sujud itu bokongnya, pantatnya, bujurnya harus diangkat lebih tinggi. Ya, pokoknya daerah bokong dan sekitarnya ya itu harus diangkat lebih tinggi daripada kedua pundak, kedua tangan dan kepalanya. Jadi posisi pundak, tangan dan kepala ini harus secara yakin berada di bawah bokong, di bawah pantat, seperti itu. Ini benar-benar apa namanya sujud ya, sesuatu yang hina. Bokong itu kan sudah dipandang hina kan, sesuatu yang hina kan, tempat keluar kotoran kan dari bokong gitu ya, pantat lah seperti itu, mengungguli lebih atas daripada sesuatu yang dianggap oleh kebanyakan orang itu adalah kebesaran, kesombongan. Kepala itu kan ya, orang sombong lihat kan kepalanya, ya enggak? Lihat judas sedikit dibilang sombong, kan kepalanya, kan dari kepalanya kelihatan. Ada juga yang bilang petantang petenteng, lihat dari pundaknya, itu kan pundak, ya enggak? Lihat dari cara dia bisa berbicara, tunjuk, ya sana perintah, itu kan sombong tuh ya. Artinya kan simbol-simbol kebesaran itu kan ada dari kepala, pundak, tangan. Nah, simbol-simbol yang kebesaran ini, simbol-simbol kemegahan ini nih, kesombongan ini harus berada di bawah bokong. Karena yang namanya sujud ini adalah penghambaan, merendahkan seorang hamba, benar-benar merasa hina di hadapan Tuhannya, yaitu Gusti Allah. Kalau seumpama dia sejajar nih, pundaknya sejajar dengan bokong, ya nggak sah sujudnya. Ini sering terjadi loh. Biasanya bagi orang yang sholat di masjidnya penuh, dia
dia sholatnya di tangga masjid ya. Tangga itu kan naik ke atas kan ya, dia sholatnya di bawah misalnya itu. Nah, tangga-tangganya itu kan ke atas ya, pas atas dia bisa sujud, tapi ya kepalanya malah lebih atas daripada daripada bokong ya. Itu salah. Ada nggak di sini ya orang yang sholat di tangga? Coba saya lihat dulu ya, orang yang sholat di tangga ya, takutnya ada. Nah ini nih, ini ada nih. Coba kita perhatikan. Saya bukan mencari-cari kesalahan ya. Kita perhatikan. Ini pundak dengan bokong. Ini hampir sejajar kan? Ya nggak? Ini nggak boleh. Ini nggak sah nih. Nggak sah ini. Jadi dia nggak paham nih cara sholatnya nih. Jadi nggak boleh pundak itu sejajar dengan bokong. Tadi kan harus aji jatahu wa mahaulaha ala mankibaihi ya. Jadi bokongnya atau pantatnya harus lebih atas daripada pundak, kepala, dan tangan. Ini hampir sejajar, nggak bisa, nggak boleh seperti ini. Nah, mohon maaf ya, saya tidak hanya menjelaskan saja lah. Nah, mana lagi ya? Ini nih. Nah sih. Waduh ini kok mau ini. Nah, ini ada mending ini. Aduh ada saja ini ya yang sholat ini. Ampun ya Allah. Nah ini terlalu. Kalau ini mending ya, ini bisa nih. Ini pundak ininya nih masih di. Cuman kakinya ini apa sih? Ini kakinya salah. Jadi kalau sholat itu, kalau sujud itu harus terpenuhi dari 7 anggota. Pertama jabhah, jidat. Dua dan 3 kedua telapak tangan ya. 4 dan 5 kedua dengkul. 6 dan 7 kedua jari dalamnya, jari-jari kaki, dalamnya jari-jari kaki. Jadi jari-jari kakinya nih harus nekuk seperti ini nih. Ini kemana sholatnya ini? Jadi jari-jari kakinya harus nekuk ya. Tapi sebentar, ini saya lagi menjelaskan ini dulu nih. Pokoknya kayak kebanyakan biasanya orang yang sholat di tangga seperti ini nih. Aduh, ada saja ini ya. Tadi yang jelas yang tadi ya, yang sholat tadi tuh, yang ini nih. Ampun. Ya, maklum lah orang nggak paham. Jangan disalahkan. Nih, yang ini ya. Ini kelihatan nih. Kalau ini nggak jadi soal ini ya, di tangga tapi dia pas ininya ya. Oke, kita lihat dulu ini ya untuk kakinya nih. Kaki orang yang sujud ya. Coba kita lihat. Nah, ini hampir nekuk semua. Nah ini nih yang bener nih. Nih nekuk semua nih. Sebenarnya renggang ataupun enggak ya nggak jadi soal. Ini kan di sini ada ya. Harusnya dirapatkan ya. Tapi kalau saya pribadi dirapatkan untuk enggak ya nggak jadi soal. Yang penting ininya apa tuh, di dalamnya yang jadi syarat sujud itu adalah dalamnya jari-jari kaki, butunul asabi'ir rijlaini ya. Bibutunil asabi'ir rijlaini, dengan dalamnya jari-jari kaki harus ditekuk. Jadi nggak boleh begini nih. Oh, apalagi ini masalah nih. Oh, apalagi ini nih, punten. Tuh ini kan. Ini kurang nih. Kurang sempurna lah. Sebenarnya oleh sebagian nggak apa-apa ya, sebagian. Cuman saya kurang inilah. Kalau saya kurang abdol. Yang abdol itu harus ditekuk semua. Oh, apalagi ini nih banyak tuh. Banyak yang nggak nekuk ya. Oke, mohon maaf di sini tidak mencari kesalahan orang. Cuman saya nggak sempat moto diri saya pribadi. Jadi yang ada gambar di internet sajalah seperti itu. Oke lanjut, mana lagi ya? Tadi sampai sini ya. Oh sampai yakin ini ya. Harus secara yakin nih ya, secara yakin bahwa pantatnya lebih atas daripada, lebih tinggi daripada kedua pundak, tangan, dan kepala. Idhiya hayatut tankisi al-matlubati minal qodi alaiha. Karena memang hal yang seperti ini nih, mengangkat pantat ini adalah tingkahnya orang yang sujud gitu, yang
bukan tengkurap, apa sih ya, sujud nekuk itu bahasanya. Orang yang jengking ya. Tingkahnya orang yang jengking yang dicari ya dari orang yang mampu untuk jengking gitu. Orang yang sujud lah, tingkahnya orang yang sujud. Nangkis itu jengking lah bahasanya tuh. Kemudian wa bi ayyadu ajuz'an wala yasiran min kulli rukbatayhi. Nah ini nih. Nih dalilnya nih. Yang sujud juga nih dengan meletakkan bagian walaupun sedikit, berarti nggak semuanya ya. Dari min kulli rukbatayhi, dari setiap kedua dengkulnya. Artinya nggak semuanya dengkul kena ke itu, misalnya pinggirnya atau tengahnya atau pinggir kanan, pinggir kiri, pokoknya dengkulnya kena lah. Wamin batini kulli kafin, dan dari walaupun sedikit ya dari dalamnya setiap telapak tangan. Wamin batini asabi'i kulli rijlin, ini nih, dan dari dalamnya jari-jari setiap kaki. Berarti di sini tuj'an ya, bagian wala yasiron, meskipun sedikit. Ini udah disebutkan ya. Dalamnya jari-jari kaki. Walau yasiron ya, walaupun meskipun sedikit. Ala musalahu, terhadap tempat sholat. Wala yakfi wada'u rukbati ala dhahril kafah. Ala dhahril kafi. Tidak cukup. Artinya nggak sah sujudnya itu meletakkan dengkul di atas punggung telapak tangan. Jadi sedengkulnya tuh diletakkan di atas punggung telapak tangan, itu nggak sah ya. Wajibu ayyajtami adzalika kulluhu ya. Dzalika kulluhu benar. Mu'ajabati fi anin wahidin. Ini agak berat ini ya. Wajib untuk mengumpulkan semua bagian-bagian tersebut. Maksudnya semua bagian anggota sujud, baik dari apa tuh tadi, dengkul, telapak tangan, jari-jari kaki, beserta jabah, beserta jidat fi anin wahidin, pada masa yang satu masa. Fala wadu'a hadil a'da'u wa rafa'aha qabla wada'al jabhati. Kalau seumpama orang tersebut meletakkan anggota-anggota yang ini disebutkan ini, dari ketiga anggota ini nih, dengkul, telapak tangan, berarti dari 6 anggota ya, dengkul, telapak tangan, dan jari-jari kaki ya. Kemudian dia mengangkatnya sebelum meletakkan jidat, kemudian meletakkan jidat, atau sebaliknya, maka tidak cukup, tidak dikatakan sujud. Ya iyalah, harus kena semua dulu. Artinya kalau sujud dia harus semua 7 anggota terpenuhi. Jangan sampai jidatnya belum nempel ke tanah, belum ditekan, udah keburu bangun, udah keburu ngelipet kaki, jari-jari kakinya, keburu ngelipet ya, keburu mau duduk ngelipetnya tuh. Itu nggak boleh begitu, harus sempurna dulu. Iya kan, itu baru sujudnya sempurna, belum nanti rukun yang selanjutnya kan tumanina sujud. Atau sebaliknya nih, jidatnya dulu, misalnya letakkan jidat, atau mengangkat jidat dulu, atau gimana lah ya, atau sebaliknya. Nah itu aja yang paling gampang saya jelasinnya lah, nggak terlalu panjang saya. Aduh, ini perutnya udah nggak kuat nih. Li'annaha ada tabiatin, bentar lu, apa nih? Li'annaha ada tabiatun li jabhati, karena apa nih? Sebentar ya, saya terawang dulu. Anggota-anggota sujud ini merupakan anggota-anggota yang ikut ke jidat ya. Jadi anggota yang ini nih itu ikut ke jidat. Walau rafa'a ba'do a'doi sujudi, kalau seumpama orang tersebut mengangkat sebagian anggota sujud ba'da kamalihi, sebelum sempurnanya sujud, maka batalat salatuhu, salatnya batal. Walau tawala, misalnya dilamakan ya,
bimikdari ruknin, dengan kira-kira satu rukun, maka batolat salatuhu. Oh ini mungkin digabung ya. Walau rafa'a pada adoi sujudi pada kamalihi wa tawala bimikdari ruknin batolat salatuhu. Kalau misalnya orang tersebut mengangkat sebagai anggota sujud sebelum sempurnanya sujud dan memanjangkannya dengan kira-kira satu rukun, maka batal sholatnya. Ini contohnya, dia mengangkat anggota sujud lama sekali nih, jadi nggak seperti orang sholat biasa, jadi dilamakan, ya angkatnya lama pelan-pelan gitulah, kira-kira lamanya itu satu rukun sholat, wah ya batal sholatnya gitu. Kemudian yang ke-10, al-asiru at-tumaninatu fihi ay sujudil awali. Rukun sholat yang ke-10 adalah tumanina pada sujud yang pertama. Kama zakarna fir ruku'i, sebagaimana yang sudah kami sebutkan pada pembahasan ruku. Oke, sampai di sini saja. Memang tulisannya sesuai dengan judul ya. Rukun sholatnya hanya sampai yang ke-10 ya. Aduh, kebetulan nih perutnya sudah nggak kuat ya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dari penjelasan saya, mohon dimaafkan. Dan tadi kita lihat internet ya, bukan berarti saya mencari-cari kesalahan, tapi karena saya pribadi tidak memoto diri pribadi, niatnya memoto siang tuh, cuman karena sibuk ya udahlah, yang ada saja di sini di internet tuh. Oke, sekali lagi bagi yang belum subscribe ya channel ini, silakan untuk klik subscribe, like, dan tekan loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi video pengajian berikutnya. Karena ini pengajian kitab Sulul Najat bersambung ya, sambung menyambung menjadi satu. Oke, itu saja, saya harus makan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.